Nah, tadi sore kan aku jalan-jalan ke Taman Sari. Nah, karena kondisinya kurang kondusif buat banyak bercerita karena masih masa pandemi ini kan, kondisi di Taman Sari ada tour guide-nya, jadi harus yang bebarengan dengan waktu yang terbatas, jadi nggak leluasa untuk cerita. Nah, aku share lagi ke kalian, waktu pertama kali masuk ke Taman Sari, itu di bagian depannya itu benar-benar emang zaman dulunya difungsikan sebagai taman dari kerajaan, dan itu masuk lagi ada tempat peristirahatan, 2 bangunan gini, tempat peristirahatan prajurit. Lalu masuk lagi itu di situ nggak ada apa-apa. Nah, baru ada gapura pertama, itu disitulah dimana batas nggak boleh sembarangan orang masuk. Jadi di situ hanya diperuntukkan untuk raja dan keluarga raja. Nah, di situ ada 2 prajurit yang berdiri tegap di tengah gapura. Gapura di situ ada prajurit berdiri tegap bawa tombak, terus di atasnya pakai topi keraton, topi warna hitam panjang gini, dan di tengahnya ada lambangnya yang khas. Disitulah aku ingat sama satu fase dimana aku pernah diajakin buat jalan-jalan gaib memasuki gerbang awal untuk memasuki istana Taman Sari. 2 prajuritnya itu aku ingat raut wajahnya sama persis sama yang aku ketemu di saat aku diajak jalan-jalan. Nah, 2 prajurit itu terus mengawasi, jadi mereka ini memang prajurit yang ditugaskan pada saat itu untuk menjaga di gerbang pertama. Dan sampai saat ini, sampai Taman Sari dijadikan tempat wisata pun, kedua prajurit itu tetap ada di situ. Mereka tetap mengawasi aktivitas manusia yang beraktivitas yang berkunjung ke Taman Sari. Dan saat aku ke situ ingat, oh ini yang aku saat itu ketemu waktu diajak jalan-jalan gaib. Jadi 2 prajurit dengan muka yang sama, mereka berdua, dan itu gerbang utama. Karena di saat aku jalan-jalan gaib itu, aku ingat banget aku jalan dari arah utara lurus dari arah utara ke arah selatan, terus aku belok ke kanan, ketemulah sama 2 prajurit itu di gerbang pertama itu. Lalu masuk, auranya udah mulai beda. Di situ aura mistisnya lebih kental daripada di depan. Terus ketemu sama tempat tidur raja. Tempat tidur raja itu pun juga auranya tidak berubah, walaupun udah difungsikan sebagai tempat wisata, tapi nggak berubah. Situ karismatik, tetap karismatik. Di sebelah kiri itu tempat tidur raja, di sebelah kanan itu tempat dimana menyimpan pakaian-pakaian raja dan keluarganya. Memasuki kolam pemandian itu yang mungkin udah terkenal sebagai kolam pemandian Putri Raja. Nah, benar saja waktu aku sampai di situ, kolam itu masih dengan aktivitasnya. Jadi residu energi yang tertinggal itu masih ada, dan mereka kebanyakan yang aku lihat secara mata batin itu kebanyakan perempuan itu masih melakukan aktivitasnya untuk berendam di kolam itu, untuk mandi. Terus itu memang dulunya memang difungsikan sebagai pemandian raja bersama putra-putrinya. Nah, yang beredar di luaran itu kebanyakan tour guide-nya menginformasikan kalau kolam pemandian itu adalah kolam pemandian selain keluarga raja, itu adalah kolam pemandian selir raja
yang dimana ada satu tempat di bagian atas yang diperuntukkan untuk raja untuk mengawasi wanita-wanita itu yang nantinya akan dipilih yang mana yang akan dijadikan selir. Nah, setelah aku time travel di situ, aku mencoba mencari tahu, ternyata itu nggak benar kayak yang diomongin itu. Jadi itu mitos, jadi itu yang cerita turun temurun yang diyakini seperti itu hanya untuk demi kepentingan agar menarik wisatawan agar lebih tertarik buat datang ke situ. Tapi sebenarnya yang aku temuin kolam itu, kolamnya ada 3. Memang yang satu kolam yang di bagian dalam itu memang kolam yang diperuntukkan khusus raja dan istrinya. Kalau yang 2 kolam yang berada di luar di bagian yang berbeda itu kolam yang memang sering dipakai untuk putra dan putri raja, dan nggak ada yang seperti yang diceritakan untuk selir ataupun untuk raja memilih selir, itu nggak ada. Lalu masuk di lorong yang dimana di situ sering disebut sumur gemuling. Sumur gemuling itu sekarang udah tidak difungsikan lagi, udah ditutup, dan itu dikarenakan kalau sejarah yang aku baca dikarenakan terjadi gempa yang begitu besar di saat Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6, gempa yang sangat besar sehingga meruntuhkan sebagian istana Taman Sari. Lalu terulang di tahun 2006 di Jogja terjadi gempa yang begitu besar juga. Nah, awal mulanya dari yang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 itu gempa yang pertama di Jogja yang besar, itu reruntuhan puing-puing yang ada di sekitaran Taman Sari itu justru dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mereka berani untuk mulai membangun rumah di sekitaran Taman Sari. Jadi masih di dalam benteng. Nah, sejak saat itu sampai saat ini makanya di sekitaran Taman Sari udah berkurang sakralnya karena sudah banyak rumah-rumah yang dijadikan rumah-rumah warga. Itu awal mulanya di Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Nah, satu lorong yang ditutup itu sangat narik, buat aku sendiri narik, karena ternyata setelah dikaitkan sama yang jalan-jalan gaib yang pernah aku alamin, sama dikaitkan saat aku berada di tempatnya langsung, itu ternyata sama. Jadi itu lorong yang dimana saat aku jalan-jalan itu disambut sama 2 prajurit dan aku diantar sama seseorang yang aku tidak kenal dengan adat Jawa, diajakin masuk ke lorong yang panjang. Sebelumnya memang tangga, terus lorong panjang nggak kelihatan ujungnya, dan tiba-tiba kaki, yang aku ingat kaki itu yang tadinya menyentuh tanah, lama-kelamaan yang terasa bukan tanah lagi tapi air, dan ternyata ujungnya itu adalah pantai selatan. Itu yang aku alamin saat jalan-jalan gaib. Nah, saat tadi sore berada di depan lorong yang itu, ternyata jadi aku ingat, aku flashback lagi. Ternyata ini lorong yang aku pernah diajakin nih, karena aku kenal kan. Itu lorong udah ditutup walaupun nggak permanen. Jadi lorong itu menurut yang aku baca panjang aslinya sepanjang 85 km. Sejak gempa akhirnya runtuh, terus ditutup, yang tersisa kini hanya 35 km. Dan itu lorong kenapa sangat menarik, karena lorong itu adalah memang benar di mana tempat zaman dulu raja khususnya melakukan pertemuan di saat-saat tertentu, melakukan pertemuan oleh Bunda Ratu Pantai Selatan, dan itu masih ada lorongnya. Sumur Gumuling. Lalu di sebelah kanannya itu ada anak tangga, dan di situ dulu difungsikan sebagai masjid atau tempat ibadah raja beserta keluarganya. Selain untuk aktivitas religi, tempat tersebut juga ada satu sudut yang diperuntukkan raja untuk meditasi, dan itu meditasinya untuk menyendiri seringnya raja melakukan sebelum malam 1 Suro. Jadi
auranya berbeda di situ. Yang sebelumnya panas di tempat itu mungkin karena masih dulunya buat aktivitas religi, untuk aktivitas positif, walaupun ada lorong untuk pertemuan dengan Bunda Ratu Pantai Selatan, tapi di tempat itu aku merasakan auranya dingin banget. Jadi tenang di situ, berada di situ tuh tenang, nggak mistisnya, nggak kental seperti yang ada di depan. Di situ juga masih ada tempat lorong yang biasanya untuk imam, dan anak tangganya itu aslinya ada 5 anak tangga. Itu simbol dari rukun Islam. Jadi ada 5, jadi 5 anak tangga. Terus berjalan lagi ke lorong yang dekat pintu keluar. Nah, di lorong itu sebenarnya aku tadi pengen nemuin satu sosok yang dimana aku sebelumnya pernah ke Taman Sari, sebelumnya pernah ditemuin oleh satu sosok perempuan Belanda, tapi dia mengenakan selendang warna kuning. Dia tangannya begini, terus saat itu seperti mengajak aku, kayak pengen nunjukin satu tempat atau pengen ngajak aku ke satu titik. Tapi waktu itu malam hari dan nggak sempet buat ngikutin kemana arahnya, jadi dia sebenarnya kayak ngajak. Nah, aku tadi datang ke situ lagi sebenarnya pengen ketemu sama sosok itu, cuman karena kondisi yang nggak kondusif, yang rame, kunjungan orang, dan dengan waktu yang terbatas harus bergantian sama orang yang lain, jadinya nggak sempat aku buat panggil suatu sosok itu. Sebenarnya aku pengen tahu siapa beliau, dari mana, apa tujuannya, dan kenapa masih terkunci di situ. Karena satu sosok itu dan sosok yang lain yang berada di sekitaran istana atau di Taman Sari itu, mereka terperangkap di situ dan mereka tidak bisa dipanggil untuk keluar. Seperti misalnya aku ada di halaman bagian luarnya aja, mereka nggak bisa buat dipanggil secara gaib untuk mereka keluar, itu nggak bisa. Jadi mereka terperangkap di situ, hanya bisa di dalam buat bisa komunikasi sama mereka. Nah, saat ini di tempat ini itu orang biasa mengenalnya sebagai pojok beteng. Pojok beteng itu masih lingkup dari Taman Sari. Jadi ada beberapa titik. Nah, ini aku sekarang lagi berada di salah satu sudut pojok beteng. Nah, di tempat ini ada yang dibatasin dengan besi di satu sudut sini sama satu sudut sini. Nah, saat aku berada di sini itu otomatis flashback dulunya, rasa-rasanya tempat ini digunakan buat petugas keraton yang untuk mengawasi, di mana di masa penjajahan mereka ada yang bertugas di beberapa titik di sekitaran istana untuk mengawasi saat dimana ada mulai ada sinyal serangan dari penjajah ataupun mulai ada sinyal-sinyal dari orang-orang yang mencurigakan. Nah, orang-orang itulah yang pertama kali untuk menghalau pihak-pihak yang mencurigakan itu untuk lebih masuk ke istana. Nah, aku ngelihat masih ada aktivitas itu, masih kental, masih ada aktivitas itu, dan mereka masih berpakaian lengkap. Dan rasa-rasanya di bawah sini itu kayak dulunya itu ada, aku nggak tahu itu lorong atau tempat penyimpanan apa, tapi itu ada di bawah tanah, panjang, gelap, dan hanya beberapa orang
yang bisa sampai di lorong bawah tanah itu. Orang-orang itu di pandangan aku sekarang orang-orang bersenjata. Hanya beberapa orang, 2 atau 3 orang. Jadi bukan aktivitas orang banyak yang lalu lalang, enggak. 2 atau 3 orang masuk ke lorong itu. Dia bawa senjata. Ada tempat penyimpanan senjata di bawah benteng yang sekarang aku duduk di sini. Dan itu dulu, jadi sekarang nggak pernah terungkap bahwa ada tempat itu. Dan aku barusan flashback, time travel, dulunya ternyata ada tempat itu, dan itu ternyata panjang. Jadi di lorong gelap itu nggak ada penerangan sama sekali. Ada satu tempat yang diperuntukkan untuk menyimpan senjata. Nah, ternyata yang ke situ itu adalah petugas yang sering berada di, yang aku bilang di tempatnya kayak pintu cuman kecil dan ada lubang-lubang gitu. Itu ternyata petugas, orang yang biasa ada di situ yang sering masuk ke lorong itu. Jadi untuk menyimpan senjata, dan itu kayaknya nyambung ke satu tempat. Jadi karena kan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Keraton, dan Pantai Selatan itu adalah satu garis lurus, satu garis imajiner. Dan itu memang benar adanya, kalau menurut mata batin aku, benar adanya kesinambungan dari tempat-tempat itu. Lorongnya itu panjang dan itu nyambung ke arah Keraton Jogja. Jadi di pojok beteng ini, bukan hanya di titik ini yang tempat aku duduk, tapi di sekitaran keraton atau Taman Sari itu ada benteng, dinding-dinding mengelilingi berupa benteng. Itu adalah dinding pertahanan yang kalau menurut aku di benteng-benteng inilah, di tempat inilah dimana penjagaan ketat. Jadi di masa penjajahan dulu, di masa perang dulu, kalau ada seseorang atau ada kelompok orang yang ingin melakukan penyerangan, itu nggak pernah berani untuk bisa masuk lebih dari menembus dari tembok benteng ini. Jadi di benteng inilah itu siapa aja yang mau berniatan jahat itu udah keburu dihabisin sama orang yang bertugas menjaga di benteng ini. Aku lihat jelas gimana prosesnya, dimana yang orang yang berada di tempat yang aku bilang yang sekarang dibatasin besi itu, yang nggak sembarangan orang bisa masuk. Itu di situ ada lubang, dia berjaga di situ, dan dia sesekali masuk ke lorong buat ambil senjatanya macam-macam. Dan setiap ada orang atau penjajah yang udah berniatan buruk, pasti nggak bisa lebih masuk dari benteng ini, udah dihabisin di sini. Nah, sampai saat ini nggak bisa dipungkiri kalau ada ikatan khusus atau selalu berkesinambungan antara titik utara dan titik selatan dari Jogja, dan itu masih sampai saat ini. Nah, itu aja yang bisa aku share ke kalian tentang istimewanya di kota Jogja, salah satu tempat dimana yang masih sangat-sangat kental sejarah dan mistisnya. Ikutin terus Jurnal Intan Indigo, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.